Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Putra ingin melaksanakan praktikum mengenai fotosintesis ingen house. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 Putra yang beranggotakan Saya Muhammad Rifat Soludin. Saya Sidiki Emelkak. Saya Triagung Diatapani. saya Muhammad Rafiullah. Saya Rifat Asyari. Saya Muhammad Nafis Safaran. Saya Amin Tengari. Tujuan dari praktikum fotosintesis ingen house yang kami lakukan, kami ingin membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan untuk percobaan fotosintesis ingen house yaitu yang pertama adalah tumbuhan Hydrilla verticillata, yang kedua adalah baking soda sebagai senyawa kimia dengan rumus NaHCO3, yang ketiga adalah 4 botol aqua, dan yang terakhir adalah air. Pada praktikum fotosintesis ingen house yang kami lakukan, kami melakukan 4 perlakuan, yaitu yang pertama adalah tumbuhan Hydrilla verticillata, air biasa, dan cahaya matahari langsung. Yang kedua adalah tumbuhan Hydrilla verticillata, air panas, dan cahaya matahari langsung. Yang ketiga adalah tumbuhan Hydrilla verticillata, air biasa, dan diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari. Dan perlakuan yang terakhir yaitu tumbuhan Hydrilla verticillata, air soda kue atau NaHCO3, dan cahaya matahari langsung. Pada perlakuan yang pertama, kami melakukan percobaan terhadap tumbuhan Hydrilla verticillata, air biasa, dan cahaya matahari langsung. Adapun langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi botol aqua dengan air tetapi jangan terlalu penuh. Yang kedua, masukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam botol yang sudah terisi air. Yang ketiga, setelah dimasukkan, letakkan botol tersebut dalam posisi terbalik. Tujuannya agar kita bisa mengamati gelembung udara atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Yang keempat, letakkan botol tersebut di bawah sinar cahaya matahari. Ganti orang dua tuh. Itu kayak aja, Cok. Woi. Pada perlakuan yang kedua, kami melakukan percobaan terhadap tumbuhan Hydrilla verticillata, air panas, dan cahaya matahari langsung. Adapun langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi botol aqua dengan air panas dan ditambahkan sedikit air biasa, tetapi jangan terlalu penuh. Yang kedua, masukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam botol yang sudah terisi air. Yang ketiga, setelah dimasukkan, letakkan botol tersebut dalam posisi terbalik. Tujuannya agar kita bisa mengamati gelembung udara atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Dan yang keempat, letakkan botol tersebut di bawah sinar cahaya matahari. Sampai ada garisnya. Dikit lagi. Sudah. Udah matang. Tidak. Aduh, Video gue loh. tes aja. Pada perlakuan yang ketiga,
kami melakukan percobaan terhadap tumbuhan Hydrilla verticillata, air soda kue, dan cahaya matahari langsung. Adapun langkah-langkah percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi botol aqua dengan air biasa tetapi jangan terlalu penuh dan ditambahkan sedikit soda kue, kemudian botol tersebut diguncangkan. Yang kedua, masukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam botol yang sudah terisi air soda kue. Yang ketiga, setelah dimasukkan, letakkan botol tersebut dalam posisi terbalik. Tujuannya agar kita bisa mengamati gelembung udara atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Dan yang keempat, letakkan botol tersebut di bawah sinar matahari. Pada perlakuan yang keempat, kami melakukan percobaan terhadap tumbuhan Hydrilla verticillata, air biasa, dan ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Adapun langkah-langkah percobaan yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi botol aqua dengan air biasa tetapi jangan terlalu penuh. Yang kedua, masukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam botol yang sudah berisi air. Yang ketiga, setelah dimasukkan, letakkan botol tersebut dalam posisi terbalik. Tujuannya agar kita bisa mengamati gelembung udara atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Dan yang keempat, letakkan botol tersebut di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Setelah dilakukannya praktikum fotosintesis Ingenhousz, kita perlu untuk membuat tabel hasil pengamatan dari praktikum yang sudah kita lakukan. Berikut ini adalah laporan hasil pengamatan praktikum fotosintesis Ingenhousz yang kami lakukan. Pada perlakuan pertama, dengan kombinasi air, Hydrilla verticillata, dan cahaya matahari langsung, terjadi fotosintesis yang sangat aktif. Dalam perlakuan ini, produksi oksigen sangat tinggi, ditandai dengan jumlah +3, dengan keterangan banyak, menunjukkan bahwa Hydrilla verticillata mampu dengan efisien menggunakan energi matahari untuk fotosintesis. Pada perlakuan kedua, dengan menggunakan air panas sebagai media, Hydrilla verticillata, dan cahaya matahari langsung, hasil fotosintesis menunjukkan penurunan oksigen dengan ditandai dengan tanda negatif atau bahkan tidak ada produksi oksigen. Suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat proses fotosintesis karena dapat merusak struktur enzim dan molekul yang terlibat dalam reaksi fotosintesis. Oleh karena itu, ketika air panas digunakan, Hydrilla verticillata tidak dapat melakukan fotosintesis secara efisien. Pada perlakuan ketiga, dengan menggunakan air biasa dan Hydrilla verticillata yang diletakkan di tempat teduh, terjadi fotosintesis dengan tingkat produksi oksigen sedang yang ditandai dengan +2.
Meskipun ada cahaya matahari, tapi sinar matahari tidak langsung mengenai Hydrilla verticillata. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi oksigen dibandingkan dengan perlakuan pertama yang mendapatkan cahaya matahari langsung. Namun tanaman masih mampu melakukan fotosintesis dengan baik meskipun dalam kondisi sedikit terbatas sinar matahari. Pada perlakuan keempat, dengan menggunakan air soda kue atau NaHCO3, Hydrilla verticillata dan cahaya matahari langsung, terjadi peningkatan yang signifikan dalam produksi oksigen yang ditandai dengan jumlah +4 dengan keterangan banyak sekali. Penambahan soda kue ke dalam larutan air dapat meningkatkan ketersediaan karbon dioksida atau CO2 untuk tumbuhan. Ketersediaan CO2 yang lebih tinggi memungkinkan Hydrilla verticillata untuk melakukan fotosintesis dalam jumlah yang lebih besar, sehingga menghasilkan oksigen dengan jumlah yang signifikan atau banyak sekali. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum fotosintesis Ingenhousz adalah sebagai berikut. Yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen. Hasil praktikum menunjukkan bahwa ketika tumbuhan Hydrilla verticillata terkena sinar matahari, tumbuhan tersebut menghasilkan gelembung-gelembung udara yang terlihat sebagai hasil dari proses fotosintesis. Hal ini menunjukkan bahwa fotosintesis adalah proses yang menghasilkan oksigen. Yang kedua ialah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Dari hasil praktikum fotosintesis Ingenhousz yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas cahaya, yang kedua keberadaan karbon dioksida atau CO2, dan yang ketiga adalah suhu.